Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang gerakan sosial dan lahirnya reformasi sebagai salah satu bentuk peristiwa politik Indonesia yang beranggotakan 1. Anissa Widya Pandanwangi, 2. Vanessa Oktavianza, 3. Mutiara Eka Alhadisti, dan saya sendiri Gita Fitri Komaladesi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang lahirnya reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu karena dampak negatif yang muncul dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Reformasi merupakan suatu perubahan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya gerakan reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembako seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako tersebut. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat, namun pembangunan itu tidak merata. Hal ini tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah dalam bidang ekonomi. Pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan per kapita, namun kebijakan pemerintah Orde Baru yang memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat Indonesia. Kemudian pelaksanaan kebijakan politik yang otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Pemerintah Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 yang dapat merugikan rakyat kecil. Bahkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Dampak negatif inilah yang mendorong munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Widya Pandanwangi akan melanjutkan materi mengenai penyebab umum lahirnya gerakan reformasi. Yang pertama yaitu terjadinya krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 ini merupakan puncak dari pemerintahan Orde Baru, di mana demokrasi ini merupakan bukan demokrasi yang semestinya atau bisa dikatakan sebagai demokrasi rekayasa. Karena pada demokrasi ini yang terjadi adalah dari, oleh, dan untuk penguasa, bukannya dari, oleh, dan untuk rakyat sebagaimana demokrasi yang semestinya. Pada masa Orde Baru ini kehidupan politik sangat represif, ditandai dengan adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi ataupun orang-orang yang berpikir kritis. Yang kedua yaitu krisis hukum. Dalam bidang hukum, pemerintah melakukan intervensi yang mana kekuasaan peradilan itu harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa, bukannya untuk melayani kepentingan masyarakat dengan penuh keadilan. Yang ketiga yaitu dengan adanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi Indonesia ini diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah yaitu 14.000 per dolar Amerika Serikat.
Krisis ekonomi ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya krisis ekonomi muncullah gerakan reformasi. Yang keempat yaitu adanya krisis sosial. Krisis sosial ini muncul karena adanya krisis politik, hukum, dan ekonomi. Misalnya saja pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Selain itu, ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Misalnya saja menyebabkan munculnya banyak pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, bahkan rendahnya daya beli masyarakat yang merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Yang kelima yaitu krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis. Misalnya saja seperti menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan juga pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, saya Vanessa Octavianza akan melanjutkan materi mengenai gerakan reformasi sebagai korektif praktik politik Orde Baru. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi berkumpul di gedung MPR DPR di Jakarta. Di lain tempat, 1 juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri Pisauan Agung guna mendengarkan maklumat dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Sri Paku Alam ke-7. Dan pada tanggal itu juga, pimpinan DPR MPR Harmoko memberikan pernyataan kepada Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang para tokoh agama dan masyarakat untuk diminta pertimbangan mengenai pembentukan Dewan Reformasi yang diketuai oleh Presiden Soeharto sendiri. Sedangkan para tokoh agama dan masyarakat menolak untuk diminta pertimbangan oleh Presiden Soeharto tersebut. Di lain tempat, mahasiswa masih tetap dengan tuntutannya untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, pada pukul 10 pagi di Istana Negara, Presiden Soeharto turun dari jabatan Presiden Republik Indonesia di depan ketua dan anggota Mahkamah Agung dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang dilantik pada hari itu juga. Namun demonstrasi masih belum berakhir, tetapi bertambah parah dikarenakan adanya kebijakan pemerintah menaikkan BBM dan ongkos angkutan yang membuat mahasiswa mengeluarkan agenda reformasi yang mencakup mengenai yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya, yang kedua, lakukan amandemen UUD 1945, yang ketiga, laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang keempat, tegakkan supremasi hukum, dan yang terakhir yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Alhadisti, NIM 19046034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan reformasi sebagai korektif praktik pada politik Orde Baru. Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi sebagai korektif politik pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut ini. Sidang umum MPR terjadi pada bulan Maret tahun 1998, memilih Soeharto dan juga B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan pada tahun 1998 sampai dengan 2003. Presiden Soeharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan yang ke-7. Kondisi kehidupan bangsa dan negara tidak kunjung membaik. Perekonomian nasional semakin memburuk dan masalah-masalah sosial semakin menumpuk. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan dan juga kekhawatiran rakyat Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan juga aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan atau sembako, penghapusan KKN, dan juga mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia pada waktu itu. Semakin bertambahnya
para mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyebabkan aparat keamanan kewalahan dan terjadilah bentrok antara para mahasiswa dan aparat keamanan. Kemudian, pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, telah terjadi pemberontakan dengan aparat keamanan yang menyebabkan 4 orang mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Harifidin Aroyan, dan Hendri Yawansi tertembak hingga tewas, dan puluhan mahasiswa lainnya luka-luka. Kemudian, kematian keempat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa lainnya dari kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. Selanjutnya, pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibayar dan juga isinya dijarah. Bahkan ratusan orang mati terbakar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.